SD kelas 4 tema 9. 2. 5 LKS kayanya negeriku, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. A. Tempo dan tangga nada Du sama dengan F. Perhatikan tanda tempo dan tangga nada Agustus desaku yang kucinta. Berikut. Lihat gambar di buku. Pada teks lagu tertulis tanda tempo moderato artinya sedang. Tanda tempo tersebut ditulis agar penyanyi atau pemain musik mengetahui kecepatan lagu yang diinginkan komposer, pencipta lagu. Selain tanda tempo, dalam teks lagu juga terdapat simbol yang menunjukkan tangga nada Du sama dengan F. Artinya, tinggi nada Du sama dengan nada F. Untuk mengetahui tinggi nada F kita dapat menggunakan alat musik piano. Berikut tangga nada Du sama dengan 7. B. Pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam berarti menggunakan atau mengambil manfaat dan sumber daya alam yang ada untuk kepentingan manusia. Manfaat sumber daya alam bagi masyarakat dapat dirasakan secara langsung. Misalnya hasil pertanian dan perkebunan. Sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh hasil sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut harus diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin, maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Berikut nih contoh pemanfaatan sumber daya alam baik langsung maupun tidak langsung. 1. Hasil pertanian. Indonesia adalah negara yang subur sehingga sektor agraris berkembang pesat. Hasil pertanian cukup melimpah di Indonesia. Berikut beberapa hasil tanaman pertanian dan manfaatnya di Indonesia. A. Padi, jagung, dan sagu sebagai bahan makanan pokok. B. Kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe, bahan baku kecap, dan bahan baku susu. C. Kapas sebagai bahan baku benang untuk membuat kain. 2. Hasil perkebunan. Lahan perkebunan merupakan lahan usaha pertanian yang luas. Biasanya terletak di daerah tropis atau subtropik. Lahan perkebunan biasanya digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan, pertanian, dalam skala besar dan dipasarkan ke tempat yang jauh, bukan untuk konsumsi lokal. Berikut contoh beberapa hasil perkebunan dan manfaatnya. A. Kelapa sawit diolah menjadi minyak kelapa dan margarin. B. Kopi, coklat, dan teh untuk bahan baku pembuatan minuman. C. Cengkih dan tembakau untuk bahan pembuatan rokok. D. Karet menjadi bahan baku untuk pembuatan ban. E. Tebu menjadi bahan dasar pembuatan gula pasir. F. Rosella menjadi bahan dasar pembuatan karung goni. G. Kina digunakan sebagai bahan dasar pembuatan obat malaria. 3. Hasil peternakan. Di Indonesia berkembang kegiatan peternakan, baik peternakan hewan besar, seperti sapi dan kerbau. Peternakan sedang, seperti kambing, domba, dan peternakan kecil unggas, seperti ayam dan bebek. Kegiatan peternakan mie mempunyai peranan sebagai berikut. A. Sumber pangan, antara lain sapi, kerbau, ayam, itik, ikan lele, dan ikan mujair. B. Sumber sandang, antara lain bulu domba dan ulat sutra. C. Sumber obat-obatan, antara lain ular kobra dan lebah madu. D. Piaraan, antara lain kucing, burung, dan ikan hias. 4. Hasil laut dan perikanan. Laut dan perairan darat merupakan sumber daya air yang apabila dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal akan memberikan keuntungan. Laut dan perairan dapat dikembangkan untuk aneka budidaya perikanan dan pengembangan kelautan. Berikut contoh manfaat hasil kegiatan budidaya perikanan dan pengembangan kelautan. A. Rumput laut untuk bahan makanan, obat-obatan, dan bahan kosmetik. B. Pesisir dan pantai dikembangkan sebagai objek wisata bahari. C. Aneka ikan laut dan kerang sebagai sumber protein hewani. 5. Hasil tambang. Sumber daya tambang adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Proses pembentukannya selama jutaan tahun. Sumber daya apabila diolah akan menghasilkan manfaat yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya. Berikut contoh beberapa hasil tambang dan bentuk pemanfaatannya. A.
Minyak bumi dapat diolah kembali dan menghasilkan bahan bakar yang kita kenal selama yaitu minyak tanah, diesel, premium, dan lain-lain. B. Batu bara digunakan untuk keperluan industri dan pembangkit listrik, tenaga uap dan pembakaran batu, gamping serta genting. A. Gas alam sebagai sumber bahan bakar seperti gas LPG. D. Perak dan intan sebagai bahan perhiasan dan campuran logam lain. E. Tembaga digunakan untuk kabel-kabel listrik, telepon, lemari es, pesawat terbang, membuat perunggu. Kuningan, industri kimia, bahan celup, rayon, serta digunakan juga untuk perlengkapan dapur. F. Biji bauksit jika diproses dengan benar, maka akan menghasilkan aluminium yang digunakan untuk membuat aneka barang rumah tangga. G. Batu gamping digunakan untuk bahan bangunan seperti batu, serbuk kapur, pengeras jalan, bangunan dam-dam, pembuatan gelas, dan untuk industri. H. Timah hitam digunakan untuk bahan-bahan industri cat, keramik, kilang minyak, karet, dan industri kimia. I. Timah putih digunakan untuk pelapis logam-logam seperti baja, tembaga, dan lain-lain. Timah putih dapat digunakan untuk pembuatan petunggu, pembuatan kuningan, gelas, keramik, pipa, dan pengawet kayu.